Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga ibu bapak semua semakin sehat, tambah berkah, makin sukses dan bahagia. Di antara materi ulumul Quran ada pembahasan ijazul Quran. Ijaz berasal dari ajaza yu'jizu, ijazun artinya melemahkan. Dari kata izaz lahir kata mukjizat, sesuatu yang dapat melemahkan. Mukjizat turun ketika yang dilemahkan itu mengalami puncaknya. Di zaman Fir'aun puncaknya adalah kemampuan sihir, maka mukjizatnya yang seperti itu, yang seperti sihir padahal bukan sihir, tapi melemahkan. Di zaman Rasulullah lahir dan berkembang hidup, yang paling puncak saat itu adalah syair atau berbahasa. Maka Al-Quran menjadi ijaz, menjadi melemahkan. Turunnya Al-Quran menjadi melemahkan terhadap bahasa syair. Maksud melemahkan di sini mengalahkan. Akhirnya ayat-ayat Quran menjadi standar dari bahasa Arab. Ijaz juga sering dimaknai sebagai ayat-ayat yang pendek, surat pendek, tapi mempunyai makna yang luas dan dalam. Itu namanya ijaz. Ayat-ayat yang pendek tapi maknanya luas dan dalam. Al-Fatihah salah satu contoh. Itu hanya 7 ayat dibulak-balik 7 ayat. Tapi dari 7 ayat itu kalau Bapak buka tafsir, rata-rata ulama tafsir membahas Al-Fatihah itu lebih banyak. Entah berapa halaman itu di tafsir Al-Fatihah itu. Bay Arifin, seorang ulama dari Jawa Timur itu menulis Samudra Al-Fatihah, satu buku Al-Fatihah saja. Banyak ulama yang menulis tafsir hanya Al-Fatihah saja. Surat Al-Asri pendek, tapi menurut Imam Syafi'i, kalaulah surat Al-Asri saja yang turun dan surat lain tidak ada, maka cukup untuk membimbing hidup itu. Kalaulah cuma surat Al-Asr saja. Ulama-ulama tafsir memang banyak yang tertarik dengan surat-surat tertentu dan berkata mirip Imam Syafi'i itu. Kalaulah Al-Ikhlas ini hanya Al-Ikhlas saja yang turun, itu sebetulnya hanya tujuannya untuk memuliakan betapa tak terhingganya, betapa agungnya surat itu. Biasanya para penafsir itu suka menulis dulu keagungan atau keutamaan surat-surat yang akan dibahasnya. Kali ini ada satu surat, satu ayat, enggak sampai satu baris penuh. Tapi kalau ayat surat ini diamalkan, dipahami, dihayati dan diamalkan, itu bisa menyelamatkan kehidupan kita. Dan surat ini bapak-bapak hafal. Setelah fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban,
nikmat Tuhanmu, nikmat Tuhan yang mana lagi yang kamu dustakan? Lalu ada ayat, hal jazaul ihsan illal ihsan. Hal jazaul ihsani illal ihsan. Pendek kan? Hal jazaul ihsan illal ihsan. Kemudian dilanjutkan dengan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Hal jazaul ihsan, apalagi balasan kebaikan itu illal ihsan, selain kebaikan pula. Pendek kan? Apalagi balasan kebaikan itu melainkan kebaikan pula. Tapi ayat pendek ini bisa menjadi prinsip hidup, bahwa prinsip dasar hidup itu adalah berbuat baik, pasti akan mendapatkan kebaikan, bisa sama dan paling sering adalah lebih. Di dalam Al-Baqarah Allah berfirman, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah." Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Kamatsali habbatin, seperti satu biji tapi ambatat sab'a sanabil, menumbuhkan 7 tangkai. Fi kulli sumbulah, dari setiap tangkai mi'atu habbah, ada 100 biji. 1 jadi 7, kemudian jadi 700. Tapi balasan kebaikan itu bisa datang dari orang yang kita baiki, yang kita santuni, dari orang yang kita beri. Tapi lebih sering kebaikan itu datang dari yang lain. Kebaikan itu bisa datang dalam bentuk pertolongan yang sama. Misalkan kita memberikan uang, kita dapat uang lagi. Tapi lebih sering kebaikan itu dalam bentuk yang lain, yang berbeda, yang kita tidak tahu bahwa ini balasan kebaikan pada saat itu atau tidak. Di Amerika itu ada khusus lembaga yang menampung cerita-cerita kebaikan kecil harian. Di internet bisa dibaca, dari berbagai seluruh negeri. Ada kasus kecil, kebaikan kecil, siapapun yang melihat lalu ditulis. Misalkan turis ke Bandung lalu melihat ada tukang dagang asongan di Bandung gitu, dibully sama teman-temannya sampai barangnya aut-autan, berantakan, kemudian hidungnya berdarah, duduk aja menyesali nasibnya. Itu orang nggak ada satupun yang nolong itu, nggak ada satupun yang nolong. Sampai suatu ketika ada BMW mampir di situ, keluarlah seorang perempuan yang cantik. Saya harus menyebut pakai kata cantik biar menarik, Pak. Apa benar cantik mau tidak? Tapi memang penulis harus begitu, Pak. Biarpun seperti apapun harus disebut perempuan yang cantik, perlente. Ya nggak mungkin lah turun dari BMW dekil gitu ya kan, nggak mungkin. Pastilah perlente, cantik. Lalu membawa anak itu ke rumah sakit. Setelah selesai di rumah sakit, dibawa lagi ke tempat itu, dan semua itu yang barang-barang yang itu diganti sama dia semua. Kemudian BMW itu menutup jendelanya, menutup pintunya dan pergi. Entah siapa, entah malaikat apa itu yang turun. Itu terekam, Pak, ada. Itu turis yang nulis itu. Saya akan bercerita sekarang
kebaikan dibalas dengan kebaikan yang berlipat ganda. Di Amerika ada seorang anak muda tukang penjajah koran. Suatu hari anak muda itu sangat kelaparan dan tidak ada duit. Itu kalau nggak ada duit di Amerika itu lapar itu luar biasa itu. Dia sebetulnya ragu mau ngetuk satu pintu rumah itu, tapi lapar tidak tahan, akhirnya dia ngetuk juga. Ketuk, keluarlah seperti tadi perempuan cantik berlentil. Tapi saking terpananya dengan kecantikan perempuan itu sampai gak berani ngomong gitu. Dia hanya bilang, mohon maaf saya haus, bisakah saya diberi minum, saya kehausan ini. Tapi perempuan itu lihat sih, ini bukan sekedar haus kayak begini, makanya kelaparan ini orang. Lalu diberilah gelas gede susu dan makanan. Makanlah pemuda itu lalu pergi. 20 tahun kemudian si perempuan tadi mengalami sakit dan dibawa ke rumah sakit. Lalu tidak terima rumah sakit itu di daerah itu, harus dibawa ke kota lain. Dibawalah ke kota lain yang tidak jauh, tidak disebut kotanya itu. Lalu dirawatlah di rumah sakit itu karena lengkap peralatannya segala macam. Ini zaman dulu ya kali ya. Tempat perempuan tadi mungkin kota kecil itu. Ini kisah nyata ini. Kalau tidak salah sudah pernah ada di viral juga itu. Kalau tidak salah, tapi 2 tahun laluan lah pernah saya baca itu. Begitu selesai sembuh perempuan itu, sakitnya itu sembuh, tapi melihat bil yang harus dibayar itu ternganga dia. Waduh, memang dia senang dengan sembuhnya itu, tapi melihat bilnya itu, ini bisa jual rumah ini. Kalau jual rumah saya jadi gelandangan ini. Kalau saya mengutang sampai akhir hayat belum tentu kebayar ini. Ada susah, ada sedih itu. Tapi di balik amplop itu ditulis, ada tulisan pendek, tulisan itu, Anda tidak usah membayar karena semua biaya rumah sakit telah dibayar dengan segelas susu dan makanan kecil pada tahun 20 tahun yang lalu. Kebayang gak Bapak? Wah, perempuan itu menjerit, terhisteris, memeluk dokter itu. Nah, Bapak, kebaikan 1 gelas susu dan makanan kecil itu dibalas itu, ini Allah yang menunjukkan begini. Sakit perempuan itu tidak ada dirawat di rumah sakit negerinya, tapi harus dibawa ke tempat orang yang pernah dulu dia itu mahasiswa kedokteran, cuman miskin, maka jadi lapor koran. Nah, ternyata dia jadi dokter, ujungnya 20 tahun jadi dokter spesialis, lalu dia berpraktek. Tapi ini Allah ingin menunjukkan, sesekali Allah memang menunjukkan kebaikan itu dibalas dengan kebaikan yang lebih banyak di dunia ini juga. Dan kalau kita melihat, ini agamanya bukan Islam, tapi Allah nggak peduli itu. Di dalam agama lain pun kasus-kasus kebaikan dibalas kebaikan itu ada. Tidak hanya di kalangan Islam, itu di dunia ini. Jadi itu Bapak-bapak, hal jazaul ihsan illal ihsan. Apalagi balasan kebaikan itu selain kebaikan pula. Tetapi Allah sering menguji, kebaikan itu tidak datang, sangat sedikit sekali datang dari orang yang bersangkutan balasannya itu, tapi dari yang lain yang lebih banyak. Ini hanya kasus 1-2 aja yang begini itu ditunjukkan oleh Allah. Tapi ini yang lebih banyak itu kebaikan kita sering dibalas dengan air tuba. Itu ujiannya.
ujiannya. Seringkali kebaikan kita tidak dibalas oleh orang yang bersangkutan, tetapi dibalas dengan sebaliknya. Kita berbuat baik, dia berbuat buruk. Itu seringkali, tapi ketahuilah itu ujian supaya kebaikan kita semakin tulus, supaya kebaikan kita tidak penuh harapan. Ini Pak, hal jazaul ihsan illal ihsan. Pendek sekali, tapi ini bisa menjadi prinsip hidup kita. Bisa menjadi prinsip hidup kita, bahwa kebaikan itu tidak akan kemana, kembalinya akan kepada dirinya juga. Ayat yang sebaliknya ada di Quran tentang makar. Tidak ada yang berhak dengan makar buruk kecuali pelakunya juga. Atau ada di Quran itu. Mungkin Jumat depan kita akan lihat, atau tidak perlu lah, cukup saja ini. Makar buruk pun akan kembali kepada diri sendiri kalau Allah tidak mengampuninya. Tapi kalau Allah memaafkan, mengampuninya, tidak kembali. Itu tidak selalu juga sih. Kalau memang bertobat, maka tidak akan kembali. Mudah-mudahan kita terinspirasi dengan ayat pendek ini. Mudah-mudahan kita menjadikan prinsip hidup. Mudah-mudahan kebaikan kita semakin tulus, semakin tidak berharap apapun, dan semakin tabah kalau kebaikan kita tidak dibalas dengan orang yang bersangkutan, malah dibalas sebaliknya. Tapi Allah tidak akan membiarkan, pasti akan dibalas dengan cara berbeda, dengan wujud yang berbeda. Tapi yang penting bagi kita adalah keyakinan kebaikan itu tidak akan kemana, akan balik kepada pelakunya juga. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.